Oke, saya ini banyak followers kok. Saya ini Telegram. Terserah saya dong. So what? Kalau kau punya banyak followers, saya tidak peduli kok. Tipe Telegram Erni, Ero Nikana. Weh, berupa kok. Are you ready? Alright, baby, time is yours. Mama Ramla. Teng 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 teng. Ini selamat malam. Tega. Mama Ramla, Raisanya Makassar. Cuman ini kalau lagi show suaranya tuh agak lebih bagus. Kalau live begini bagaimana? Oke. Bagaimana Kakak Rizal suaranya? Sama bagusnya. Mama Ramla terakhir saya undang apa namanya? Dark Angels ya. Dark Angels di event saya yang Pekan Raya Pemuda di Mandala itu. Oh iya benar. Itu masih saya. Oh ya, masih ada 3 orang kita. Bertiga ya. Eventku Kak Cici yang tanggung. Oke. Oh iya saya ingat tahu itu. Ingat betul. Pekan Raya Pemuda, Sumpah Pekan Raya Pemuda. Oke, Mama Ramla ini nice people, not only performers, tapi juga seorang entrepreneur. Asik. Amin. Sukses terus Mama Ramla untuk usaha-usahanya. Luar biasa menginspirasi. Tapi Mama Ramla saya undang ke sini, mau ngobrol-ngobrol. Silahkan. Ngobrol-ngobrol. Oke, apa? Asik. Yang jelasnya ayam gampang lah ya. Dapur Mama Ramla tetap buka dari jam 11 sampai jam 10 malam. Promo dulu ya. Tetap promo dulu. Oke. Mama Ramla, saya kemarin kan alhamdulillah selalu janjian kita ini. Ya, tapi betul. karena kondisi dan waktu dan kemarin juga sempat Mama Ramla sempat berduka. Ya. Jadi saya menyesuaikan. Oh ya, oke. Tapi baru-baru ini. Baru-baru ini kenapa? Saya tidak mau komen, tapi saya mau perlihatkan di layar. Iya. Ini postingan saya ini. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jangan kau tukar ke saudara. Aduh. Jadi jangan karena banyak followers terus lain yang didengar, lain juga yang dilihat gitu loh. Jadi itu saya sengaja memang buat unggahan status seperti itu supaya mengingatkan sesama, entah itu Telegram, entah atau mau dia disebut Diva. Kalau Diva itu saya Diva ya. kita, nggak ada kalah Ki. Iya. Nggak ada yang bisa kalah saya Diva ya. Di Makassar? Ya dong. Oke. Mau dia influencer atau apapun itu, setiap kali kita punya followers yang banyak, kita tidak bisa merasa benar sama apa yang selalu kita buat gitu loh. Jadi tidak berarti followers kita banyak kita itu selalu benar begitu. Makanya seperti ya itu. makanya mata memang digunakan memang untuk melihat, telinga memang digunakan untuk mendengar, bukan jangan terbalik saudara. Terbalik saudara. Nanti beda yang kau lihat deh, marah-marahin itu dengar. Jadi tidak boleh gitu. Oh, ya dong. Jadi kayak kita harus seperti bagaimana kita sama orang-orang lain gitu loh, yang tidak punya followers. Jadi karena kan saya tahu sekali bahwa postingan itu walaupun saya menduga-duga, karena saya dikirimkan netizen, Mama. Saya mungkin followers dia screenshot, dia kirimkan saya di WA. Nanti saya kasih lagi bentuk bukti WA-nya. Kak gini bersama juga dengan Dr. Ece Idrus, postingannya dalam bentuk Instastory kalau tidak salah. Akhirnya Kak gimana menurut kita Kak? Kebetulan saya kemarin istri lagi lahiran, jadi saya bilang tunggu wait for the moment. And I think Mama Ramla is orang yang tepat saya undang pertama terkait ini karena postingannya gitu. Karena itu faktornya apa sih Mama? Kalau faktor, saya memang sudah lama sering buat tipe-tipe Telegram. Saya sudah pernah buat tipe-tipe Telegram. Jadi ada mungkin 2 bulan lalu ya Kakak Rizal ya, saya selalu itu kayak memang tulis di storyku toh. Tipe Telegram Ero Nikana. Ya, yang itu kayak bagaimana itu? Jadi itu kayak yang mau sekali dibilang semua media tulis brand ambasadornya dia siapa bla 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 bla. Satu, saya ingatkan ya. Ini saya mengingatkan. Semoga juga saya apa yang saya bilang ini saya juga ingat ya. Itu berat. Jadi seorang brand ambasador gitu loh. Jadi nggak main-main. Kadang-kadang kita di brand ambasador sama satu perusahaan. Jadi memang itu kayak memang berat gitu loh. Jadi terkadang saya bukan nyinyir lah ya, tapi emang agak nyinyir saya. Iya, jadi kayak tipe Erni, terus ada tipe apa tipe yang kayak mau sekali dibilang, yang kayak dia milih
dia mini selebgram bla 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 bla. Ya ampun Tuhan. Semua orang banyak aja followersnya. Semua orang banyak aja followersnya. Ya beberapa selebgram banyak aja followersnya, tapi satu. Yes. Apa yang pernah kau buat gitu loh. Ini maaf ya Kakak Rijal. Yes. Kalau saya sih selalu membandingkan diriku sama memang orang-orang lain yang ada followersnya ataupun itu dia disebut selebgram. Saya bisa disebut apa aja yang saya mau. Saya bisa disebut apa saja yang saya mau. Satu. Saya mau disebut pemain film. Ada film pernah terpajang di XX1. Asik. Beru Pako. Kedua, kita mau sebut ke entrepreneur boleh. Saya punya dapur Mama Ramlan. Ini kedepannya mau buat lagi barber gitu. Barbershop. Iya, begitu. Saya mau sebut diriku super mega diva. Saya lip sync di mana-mana. Saya nyanyi di mana-mana. Sekalipun saya lip sync ya, mohon maaf banget. Iya. Tapi saya diundang ke berbagai macam acara event sampai kawinan yang dari kelas A. Dari maksudnya kelas C sampai kelas A itu saya pernah sudah tampil, punya. Iya. Jadi bukan cuman kita punya followers yang banyak, tapi apa yang pernah kita buat. Kalau saya yang kita maksud yang pernah kita buat adalah karya. Betul. Oke. Jadi kayak setiap kali kita dipanggil seperti ini ini kita dipanggil Oke. Ngobrol. Terkadang kan kita mau dipresent apa ya? Iya. Mau dipresent apa Ki? Oh terserah apa yang kau mau perbincangkan. Kau mau perbincangkan masalah rumah makan, makanan boleh. Mau perbincangkan masalah film boleh. Mau perbincangkan masalah selebgram juga boleh. Jadi bisa ji semuanya. Makanya saya bilang saya bisa sebut diriku apa saja yang saya mau. Iya, enggak sombong, cuman memang begitulah kenyataannya. Sebenarnya Mama, selebgram itu kayak gimana sih sebenarnya? Apa beda? Soalnya gini, saya juga dapat beberapa DM dari beberapa toko dan sebagainya. Gimana itu Jal gini. Sedikit banyak pasti kau tahu bilang, iya sebagian itu ada temanku saya kenal dan sebagainya. Persoalan bagaimana sudut pandangku, tentu saya menganggap bahwa tidak semuanya juga yang menurutku itu benar. Betul. Tidak menurutku benar. Jadi kalau saya menurutku itu selebgram. Jadi kita itu pilih di bagian mana yang kita mau ambil misalnya ini selebgram tipe seperti yang saya bilang tadi ini tipe yang memang suka ngelucu. Ada juga tipe yang suka berbagi, ada tipe yang memang suka keributan, macam-macam. Jadi kita sisa pilih itu yang mana. Tapi memang kan tergantung di Makassar itu setiap kali kita bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar itu pasti laku. Pernah saya lakukan ini. Jadi saya ya maaf banget itu kan dulu. Pernah Jadi sekarang tobat Miki. Jadi sekarang kan sisa kita pilih. Kau mau apa? Kau mau apa yang kau posting yang untuk kasih lihat ke followersmu. Begitu Tapi dulu kalau bilang kasar cuman sekarang kan berubah pada akhirnya kita pilih apa yang kita mau. Kita pilih selebgram tipe apa yang kau mau. Yang seperti itu ada yang bisa bikin ketawa, ada yang bisa bikin kita jengkel, ada bisa bikin kita senang lihat postingannya karena kan itu tujuannya kita di follow. Betul. Karena you mean apa kan ini kan ada event di Malino di Goa kumpul beberapa selebgram menurut berita salah satu media mainstream di Makassar ya beberapa lah memberitakan sekarang sudah booming juga di medsos di akun info-info apa segala macam. You mean Mama Ramla itu melanggar protokol kesehatan atau melanggar aturan yang ditetapkan di daerah itu di Goa? Jadi ini sebenarnya juga saya tadi sudah di chat sama satu akun. Cuman bukan begini. Saya tidak mau jawab. Biar yang lebih kompeten jawab gitu loh tentang apa yang terjadi di sana. Apakah dia sesuai protokol kesehatan atau tidak? Karena kan saya juga menghargai teman-teman yang ada di situ. Nah kali ini saya mengakui diriku selebgram. Kali ini Mama Ramla mengakui dirinya selebgram.
Ya, jadi karena kita bekerja di bidang yang sama, saya tidak bisa kasih apakah ini benar atau tidak. Karena saya rasa saya tidak kompeten untuk jawab. Saya tidak kompeten untuk jawab apakah dia sesuai prokes kesehatan, tapi menurut berita, kita lihat saja berita yang ada. Berita yang ada. Iya. Karena saya tadi juga sudah di chat me beberapa, Mama mau kasih tanggapan nggak? Saya bilang, oh jangan, saya sama-sama sama mereka. Iya. Jadi kalau mungkin bisa tanya sama ke Satgas COVID. Boleh, tanya ke Satgas. Kan banyak nih sekarang beredar tuh video-videonya. Banyak. Tanya ke Satgas, Pak, Bu, ini benar nggak sih yang mereka lakukan? Ini sesuai prokes nggak sih? Begitu. Jadi kalau tanya ke saya, saya belum kompeten untuk jawab. Iya, tapi kan Mama Ramla bikin uploadan, unggahan di feed. Oh ya, yang seperti itu. Yang mentang-mentang banyak followersmu, apa kalau kita sampaikan? Kalau yang itu memang saya sering buat tentang Telegram. Jadi kita itu harus, kalau saya ya, ini kita tidak membicarakan orang lain. Ini cuma membicarakan saya. Oke, setiap kali kita memang merasa salah atau kita dikasih tahu sama netizen, itu memang ada yang salah dari apa yang kita buat. Jadi kita harus masuk di telinga, itu harus disaring, benar-benar disaring. Bukan cuman kita dengar langsung kayak, Dede, kenapa? Misal kayak gini ya. Iya. Oke, misalnya kayak, Mak, itu nasi mau kawin, ndak enak lembek. Iya. Itu kan saya kadang-kadang dulu ya, dulu juga saya seperti itu yang kayak, Dede sibuk ngurus nasiku. Iya. Tapi sekarang kan karena kita bekerja di bidang jasa, kita harus ini emang benar ada salah enggak ya sama nasiku? Kita cek. Memang tahu ada salah sama nasiku. Sekalipun juga enggak ada yang salah sama nasiku. Terima kasih kita sudah dikasih tahu karena yang kita jual adalah jasa. Jasa. Iya, jasa. Kenapa orang pakai Telegram dan lain-lain kan? Itu kan dipakai jasanya. Jadi sisa pilih mau yang kayak bagaimana yang kita mau. Karena yang saya tangkap begini, Mama, dengan saya mencoba menerka. Ya, ini bisa saya salah, bisa benar. Boleh. Kenapa Mama Ramla memposting salah satu beberapa postingan itu latar hitam tulisan putih? Karena Mama khawatir jangan sampai profesi selebgram atau influencer atau apapun namanya, image-nya selebgram Makassar itu jelek semua. Nah. Betul itu kira-kira Mama asumsi saya? Sebenarnya tidak. Jadi itu memang saya cuman mengingatkan self reminder lah. Self reminder. Ya, jadi kayak jangan karena kita sudah banyak followers, jadi kita sudah tidak mau dengar apa kata netizen gitu loh. Jadi kita selalu merasa saya benar, yang saya lakukan itu selalu benar. Padahal sebenarnya tidak. Berarti itu postingan bukan untuk semua yang ada di Malino, tapi untuk satu dua orang. Bukan. Jadi itu kalau ada yang lihat yang merasa Telegram ataupun siapapun itu kalau merasa tersinggung sama apa yang saya tulis, tidak apa-apa. Saya mohon maaf. Cuman belajar mau kau sendiri dari apa yang kau dapat gitu loh. Betul. Iya. Jadi kita tidak perlu menyinggung sebenarnya. Kita tidak perlu menyinggung. Yang harusnya? Kan itu saya sudah tulis. Itu memang saya sudah tulis, jadi pada akhirnya baca kok. Baca. Memang matamu itu gunakan kok untuk melihat dan telingamu itu gunakan kok untuk mendengar. Jadi jangan kok putar ki. Nanti salah persepsi kok semuanya gitu loh. Jadi memang kita harus memang berbesar hati gitu loh. Kalau memang ada yang salah, diakui salah. Kalau ada yang benar, ya memang benar. Jangan karena kita salah tapi kita tidak mengakui itu salah, tapi kita banyak followers, jadi kita bisa memancing yang follow. Dulu ini saya pernah dibuat. Apa itu? Maksudnya dulu saya pernah begitu. Saya merasa salah tapi saya harus lebih ini deh. Saya tulis sembarang gitu loh. Itu dulu. Itu dulu di saat corona belum menyerang. Iya. Sekarang karena satu kita jual jasa, maksudnya saya jual jasa, jadi memang harus kita tunjukkan sebenar-benarnya. Iya, betul sekali itu Mama. Artinya memang image kita memang tergantung dari diri kita. Jadi image atau kita branding image itu kita sisa pilih. Bagaimana saya sudah berkali-kali membranding imageku. Dulu saya bilang saya adalah diva Makassar.
Sekarang saya berganti lagi Super Mega Diva. Super Mega Diva. Super Mega Diva. Ada supernya. Iya dong. Jadi setiap tahun kita harus naik kelas. Naik kelas. Iya. Go to the next level. Alright. Tapi kan itu juga butuh apa ya? Jadi kayak kalau kita sudah buat diri di level tinggi misalnya kayak Super Mega Diva itu kan levelnya paling tinggi. Itu juga ada biaya yang lebih. Itu ada biaya yang lebih karena satu saya tidak tulis Super Mega Diva, tapi yang saya lakukan memang adalah Super Mega Diva. Setiap kali saya live atau perform, itu memang seperti Super Mega Diva. Seperti Super Mega Diva. Seperti yang foto yang saya mau kasih lihat ini. Betul-betul Super Mega Diva, mirip sekali, bahkan lebih mirip kita dibanding aslinya. Jadi bagaimana caranya kita ini membranding image? Mungkin seperti apa? Ulu nama. Ini di tempat yang sama. Raisa. Nah ini berubah lagi. Betul-betul. Dan ini saya kira tidak mudah loh, butuh proses. Dan cantik sekali memang saya lihat. Jadi saya kira sangat sepakat ketika Mama Ramba bilang selalu, bahkan beredar dulu stikernya, video-videonya Berupako. Ya. Makanya ini Mama. Seperti begini Kakak Rijal. Kalau saya tanya kita ini sekarang mau disebut apa? Kalau begini disebut podcaster. Ketika terupload YouTuber. Nah kan, jadi Rijal saja ini dia bisa sebut dirinya ada dua loh. Dalam satu jenis pekerjaan. Yes. Di saat saya begini berdua, ini adalah kita podcaster. Setelah kita masuk YouTube, itu sudah masuk YouTuber. Nah kan itu pilihan. Iya, jadi kita ini mau bawa followersmu kemana gitu loh. Dia mau sebut kok seperti apa? Dia mau sebut kok misalnya seperti Super Mega Diva, silahkan. Oke, dia mau sebut kok lagi Mama Ayam. Mama Ayam ya. Silahkan. Mama Ayam. Silahkan. Jadi sekarang tergantung yang punya banyak followers. Mau disebut seperti apa begitu. Jangan saya ini banyak followersku, saya ini selebgram. Terserah saya dong. So what gitu loh. Oke. Tapi terserah saya, tapi so what, kalau kau punya banyak followers saya tidak peduli kok. Sekarang kalau kau punya banyak followers, saya mau tanya kok, apa yang pernah kau bikin? Saya endorse makanannya orang. Hello. Biar bukan selebgram, bisa aja temanku saja, karena dia support jualanku, dia post itu lebih oke dibanding dipost oleh selebgram. Bukan dibanding ya, cuman maksudku ya. Jadi ndak perlu kalau kau cuman sorry to say kalau cuman kayak mengendorse ya saya kan juga tidak pernah tahu bagaimana insight-nya, apakah memang tahu ada orang beli cuman ini persepsiku. Ya kalau cuman kayak endorse makanan ada kan. Nah ini pasti heboh ini kalau dia sudah lihat mini statementku toh. Deh pintar kok bicara mak bla 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 bla. Tapi kan pasti cuma kok kira itu gampang kita mengendorse. Oke, berarti itu adalah pekerjaanmu. Saya hargai Padeng. Cuman pilih Padeng mau selebgram yang seperti apa. Ini selebgram makanan. Ini memang kecantikan, lifestyle. Silahkan pilih. Cuman terkadang saya selalu memang bertanya, selain selebgrammu apa karyamu? Tahu apa yang kau buat? Itu kalau saya setiap kali saya ditanya apa yang kau buat selain kau selebgram? Misalnya ada selebgram yang dia buka usaha pakaian. Pada akhirnya kan dia punya usaha lain gitu, bukan selebgram begitu. Mama, tapi kan ini kan netizen. Ya terlepas kemudian netizen ini latar belakangnya beragam. Iya benar. Kan akhirnya saya baca-baca komentar, akhirnya saya pro kontra. Ngapa saya mau tahu biar dia tahu maanu banyak tuh orang yang di sana begini ngapa urusi orang.
Betul. Netizen itu. Netizen. Yang mungkin juga memang fansnya atau ya, followersnya. Jadi memang beberapa netizen, bukan beberapa, banyak sekali netizen. Kita memang harus kadang-kadang ada yang bilang, ada jamu kau peduli itu netizen. Tapi kalau kita baca terus pasti kayak terganggu jatuh sendiri. Cuman bagaimana kita saring tetap kita baca. Terserah ini. Kalau mau dibaca silahkan dibaca, tapi jangan langsung diambil poinnya gitu loh. Misalnya kayak dia bilang, terserah mi tahu dia. Iya terserah mi tahu memang dia. Cuman kan kalau dia pulang ke rumahnya kan ada mamanya, ada bapaknya, ada siapa orang di rumahnya kan begitu. Jadi bagaimana kita baca dan kita ulik di otak tak yang kayak benar nggak sih yang dia bilang ini. Begitu Ji. Begitu nih. Mama kasih tahu kak dulu Mama. Maksudnya saya nggak tahu ini dunia perselebgraman di Makassar atau apapun namanya, karena saya beberapa kali itu juga Kak Rijal di selebgram di Makassar, saya bilang saya tidak pernah bilangin diriku seperti itu kodong. Kalaupun kita mau anggap itu hak tetapi kalau saya mau brand diriku, saya creator aja. Sudah lama creator lah ya. Sudah lama memang saya lakukan sejak jauh sebelum adanya boomingnya medsos. Sebenarnya bagaimana ke teman-teman selebgram di Makassar ini? Maksudnya beda faksi-faksinya, bergeng-geng, berkubu-kubu atau gimana? Kalau sejauh tak ini berkarir ya. Kalau saya kayaknya memang ada yang berkubu, terus apa ya? Sebenarnya itu sama Jiki. Saya tuh tidak tahu. Karena satu, saya sibuk dengan urusanku sendiri. Tetap bergaul sama yang lain-lain. Saya punya geng arisan. Geng arisan? Ada, namanya Miss. Namanya Miss. Itu sama cewek-cewek selebgram. Ada kok, ada. Cuman memang itu cuman kayak tiap bulan Ji ketemunya, ndak tiap saat. Karena kalau tiap saat saya punya urusan lain. Jadi kalau ditanya Kak juga bagaimana itu selebgram, mungkin orang-orang pikir kalau kita sudah 10.000, ada 10.000 followers itu adalah selebgram kali ya. Mungkin begitu ya. Apalagi kalau sudah di atasnya. Super mega selebgram. Itu bebas tuh, bisa tuh. Bebas, silahkan. Makanya saya bilang, silahkan pilih di level mana yang kalian mau. Seperti saya sudah pilih Mi. Saya adalah super mega diva. Super mega diva. Iya sudah Mi. Jadi tapi itu memang saya terus-terusan buat. Iya. Tapi bukan cuman omongan super mega diva. Yang terjadi setiap kali saya perform atau show itu memang terlihat seperti super mega diva. Jadi dari kepala ke bawah, performance, pakaian itu memang brutal. Brutal Ki. Jadi kayak kita tampilkan memang seperti apa yang kita tulis toh. Jadi saya branding diriku super mega diva. Jadi setiap kali orang panggil di acara kawinan, memang dia adalah super mega diva dengan tampilan seperti diva. Dan terkadang orang bilang, aduh mahalnya, itu yang kau bayar, gitu. Tapi kan kita sudah buat branding image-nya seperti itu. Nggak mungkin kita down level gang. Kita ini tiap tahun go to the next level. Harus itu. Harus, karena satu bateku satu. Jadi kan akan ada bibit-bibit yang lain. Betul. Bagaimana kita bisa eksistensi tetap ada di titik itu buat Mi. Tapi memang biayanya lebih daripada sebelumnya. Iya. Karena kita sudah melakukan out of the box lah istilahnya. Jadi memang ada biaya yang lebih untuk kita tetap eksis. Kalau saya memang tetap mau eksistensi. Satu, karena saya menjual, maksudnya karena saya jualan dapur Mamak Ramla. Saya harus eksistensi dengan Mamak Ramlanya gitu ya. Jadi di satu sisi memang saya jual ayam. Bagaimana caranya ini orang beli ayamku? Saya buat lagi dari sisi lainnya. Saya harus tetap performance, bilang diva. Jadi semua sinergi kini. Jadi dapur Mamak Ramla, diva,
nanti juga barber. Barber luar biasa, gokil. Mama, jadi kalau misalnya netizen ini apa yang kita mau sampaikan sama netizen yang kemudian agar supaya lebih tahu selebgram atau influencernya di media sosial, lebih mengedukasi lah dia. Apalah sebenarnya kamu bicara sama netizen ini yang follow, yang kemudian tidak menggunakan mata dan telinga dan sebagainya seperti yang kita tulis. Jadi memang juga netizen kan, mereka memang berhak tulis apa saja yang mereka mau tulis. Cuman kalau seperti yang tadi kita bilang tuh, mengedukasi. Satu, kita juga ndak boleh bilang dia mengedukasi. Di profile ini buat saya Mona, di profile kok saya ndak pernah tulis saya mengedukasi nah. Jadi setiap kali ada orang komen, Kak, aduh ini postingannya tidak mengedukasi, saya itu pasti bakalan jawab. Kita jawab itu? Saya jawab. Apa kita jawab? Saya jawab, ibu, bapak atau siapapun itu, saya ndak pernah tulis di profilku saya mengedukasi di akun Instagramku. Kecuali memang saya tulis toh Mama Ramla profile mengedukasi. Edukator. Iya, edukator atau mengedukasi orang bla 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 bla. Enggak, saya enggak pernah tulis. Jadi buat netizen pintar-pintar mikir saja toh, lihat siapa yang kita follow gitu loh. Jangan salahkan kita karena dia enggak mengedukasi, karena memang dia enggak pernah tulis dia mengedukasi orang gitu. Kecuali kalau misalnya toh, misalnya mau tulis deh, ini saya harus edukasi orang biar dia lebih suka makan ayam misalnya toh. Tapi dia enggak makan ayam. Akhirnya dia tulis, saya enggak makan ayam. Kenapa kamu Kak? Begitu. I see. Iya, jadi kayak kita di sisi lain terkadang kan memang netizen dia mau tulis apa yang dia mau tulis. Tapi kita kan harus lihat juga, memang dia posting adalah seperti itu. Jadi enggak bisa disalahkan apa yang dia posting. Cuman bagaimana netizen, pilih apa yang kalian anggap benar. Begitu Ji. Gitu, jadi yang penting sekarang bolanya juga ada di netizen. Bolanya ada di netizen. Jadi kan di Telegram juga ataupun itu yang banyak followersnya, dia juga pasti bisa bentengi dirinya tuh dengan jawaban-jawabannya. Karena kan satu, yang banyak followersnya pasti dia bertahan. Mama, saya pengen sekali lihat Mama bilang ke kamera, baru dengan gaya khasnya yang andalan itu, dengan ekspresi super mega divanya, seperti yang selalu pernah saya undang dan sebagainya. Standby, 2, 3, 2, 1, Mama Ramla. Berupako. Nice, kusuka aja Mama Ramla. Mama, last but not least, boleh. Support dari segala macam apa yang telah Mama Ramla usahakan ini. Dapur Mama Ramla, terus kemudian performer super mega divanya, dan juga entrepreneur dan sebagainya. Apa sih yang Mama Ramla ingin capai utamanya di tahun 2021 ini? Susah semua ini. Itu sebenarnya semuanya lagi kemarin lah ya. Ini kayaknya sudah mau 1 tahun orang terjun bebas. Jadi apa yang ada di depan mata lakukan. Saya begitu Ji. Apa yang ada di depan mata lakukan. Kalau memang dirasa memang dirasa memang kayaknya ini ada jalan ini, saya buat begini, buat. Memang kalau dari hati kayak ini bisa lakukan. Kalau saya begitu Ji. Tapi kalau kita tanya apapun itu yang memang saya rasa bisa dan bagus, pasti saya lakukan. Gitu nih. Dari berkonten, iklan Kak sedikit nah. It's okay. Jadi nanti ada coming soon serial YouTube terbaru. Putih apa? Ada apa dengan Putih Abu-Abu? Ada apa dengan Putih Abu-Abu? Saya sudah follow juga. Ayo dong. Karena saya penasaran. Thank you. Pokoknya support sistem untuk teman-teman. Satu, terima kasih Kak. Jadi memang yang paling diperlukan itu adalah support dan apresiasi dari siapapun itu. Mau dari sini, dari situ, dari manapun. Kalau kita disupport dan kita diapresiasi, itu kita semakin giat. Betul. Ada semangat lebih. Iya. Jadi kayak memang kita itu konten kreator.
content creator, telegram, influencer, apapun itu, setiap kali kita disupport atau kita diapresiasi itu kayak kita punya confidence yang tadinya cuma 50 untuk membuat sesuatu, tapi kalau kita sudah disupport dan diapresiasi itu jadi 100. Amin, luar biasa. Thank you banget Mama udah datang. Terima kasih. Thanks for coming, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Lancar semua usahanya. Amin. Time is over.